Tentang CSS. Ada yang tahu kepanjangan CSS? Cascading Style Sheet. Nah, ini kalau kalian lihat ada banyak banget CO-nya ya. Itu ada yang dari internal sama eksternal CSS sampai paling bawah ada media screen. Semoga nyampe sampai media screen. Nih, ini ya CSS, kalian bisa sambil buka ini ya. Ini Notion-nya ada di link tr.ii/hciclass. Kita butuh untuk download template sama nanti ada beberapa yang bisa kalian copy dari Notion-nya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk struktur penggunaan CSS. Nah, kalau di CSS itu ada yang namanya selektor ya. Selektor itu yang mana yang ini, yang H1. H1 kalau kalian tahu itu kayak tag di HTML kan, ada kan H1, heading 1, H2. Nah, ini tuh selektornya. Artinya apa? Kita ingin select semua tag H1 dan kita ingin custom warnanya kah, fontnya kah, dan lain-lain. Nah, di dalam selektornya ini dia ada pura-pura awalnya. Kalian bisa ubah-ubah atributnya. Kalau di sini dia ubah ada font size-nya ya. Dia ubah jadi ukuran 1,25 rem. Nah, remnya ini apa? Remnya itu satuan ya. Ini rem dengan satuan. Satuannya nanti ada banyak tuh. Ada px itu pixel ya. Terus nanti ada vh, ada wh. Vh itu view. Oke. Ini berarti width ya. Ada em dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget. Nah, basicnya cuma ini aja. Berarti ada selektor apa yang ingin kita styling. Terus di dalamnya ada atributnya nih atau propertinya ya. Kalau di sini yang mau diganti font size-nya sama value-nya mau diganti jadi ukuran berapa. Kayak gitu. Nah, mungkin pertama-tama kalian bisa download dulu di sebelah atas ini ada index.html-nya. Ya, di bawahnya sesi 3 ini ada kecil index.html. Kalian klik aja. Nanti redirect terus langsung ke download harusnya. Ya. Bisa langsung kalian download aja. Di sini udah download ya. Udah ke download. Terus kalian bisa buka foldernya ya. Ya. Yang icon folder ini diklik aja biar kebuka foldernya. Nah, ini ya, udah kebuka foldernya bisa kalian kopas ke data D aja ya. Kalian kopas ke data D, di data D kalian buat sebuah folder. Di sini aku udah buat folder, ya, aku buat folder untuk sesi 3. Kalian kopas di sini. Udah? Ada yang ketinggalan? Udah ya. Kalau udah, kayak biasa kita mau buka VS Code-nya lewat sini. Jadi pakai cmd. Ini ya yang ada pad untuk ke folder ini, kalian pencet ya atas sini ya, pencet. Terus ganti jadi cmd. Enter. Nih tadi ya. Yang atas ini kalian pencet, ganti jadi cmd, hit enter. Terus kalian tulis code titik, code spasi titik, code spasi titik, terus di enter. Nah, kalau udah bakal kebuka, kalian buka aja index.html-nya. Pada bisa buka?
Ada Netflix ya? Apa? Gak Netflix kan? Oke, aku gak bisa. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau udah kayak gini kebuka, kita mau buka di Chrome-nya, kita pakai extension yang My Server. Jadi kalian tinggal pencet Go Live di sebelah bawah ya. Ini ada Go Live, dipencet. Nah, nanti aku buka di Chrome kalian. Nah, harusnya tampilannya seperti ini. Nah, mungkin supaya memudahkan kita split screen aja ya. Jadi sebelah kiri ini aku pencet Windows sama arrow kiri supaya dia di kiri. Kemudian yang VS Code yang kita pindah ke screen yang kanan, jadi Windows sama arrow kanan. Nah. Terus ini aku tutup aja. Ini agak geser deh. Ini. Oke. Nah, kalau dia ini tampilannya adalah HTML yang polos banget ya. Ini kayak masih cuma hitam sama merah doang, terus ada warna birunya. Nah, kita mau styling si HTML-nya kita. Nah, untuk CSS akan ada 3 cara untuk gabungin antara CSS dengan HTML-nya. Yang pertama itu caranya eksternal, ya, eksternal. Dengan cara buat file ini style.css. Jadi kita buat file baru, kemudian antara file CSS sama HTML-nya itu kita konekin. Nah, cara kedua adalah dengan internal CSS. Internal CSS bisa kalian tulis. Jadi di head, ini kan ada head ya. Di head kalian bisa tulis saja style. Nah, lalu di dalamnya itu bisa langsung apa yang pengen kalian styling. Kayak tadi misalnya body yang pengen di styling, kalian bisa tulis body terus kurung perawal gini, terus misalnya mau ganti background colornya, jadi tinggal tulis saja background color. Nah, ini misalnya jadi yang beda deh, misalnya green.
Nah ini ya, tapi nggak keganti. Nah itu karena kita udah masukin yang eksternal. Kalau misalnya kita komen yang eksternalnya, sama di sini ada satu lagi ya. Kalau kalian lihat di sini ada style background color juga red. Nah ini kalian misalnya mau, aku coba hapus dulu ya. Kalian nggak usah ikutin nggak apa-apa. Nah ini dia ganti jadi warna biru. Jadi tadi itu ketumpuk. Ini untuk yang internal CSS. Nah yang barusan tadi kita hapus namanya adalah inline. Jadi kayak kita langsung ngasih di tagnya. Ini kayak misalnya di tag body kan, di HTML-nya langsung dikasih style. Kalau misalnya mau di H2-nya nih, misalnya atau di H1 deh, kita bisa langsung kasih style. Misalnya color-nya kita ganti jadi warna putih, jadi white. Sama. Nah, dia keganti. Nah, tapi kalau pakai inline CSS satu-satu itu kan ribet banget ya. Misalnya kita di sini punya ada banyak nih div sama span. Masa satu-satu harus ditulisin style color itu kan lama banget. Jadi untuk best practice-nya kita bakal pakai yang eksternal nih. Nah, ini kan berarti udah ada yang inline, yang ini internal, kemudian yang eksternal. Nah, ini aku uncomment lagi yang eksternal. Terus palingan yang inline sama yang internal itu disamain aja warnanya. Jadi red aja. Nah ini ya, untuk gabungin antara HTML sama CSS yang eksternal, kalian butuh tag link. Di sini link rel, terus tipenya adalah style sheet. Kemudian kalian kasih link menuju file CSS kalian. Makanya di sini ada href ya, untuk hyperlink reference. Nah, karena kita belum buat CSS-nya, kita harus buat dulu nih. Jadi di Explorer yang atas, kita akan tambahin file baru. Ya, tanda plus yang ini, new file. Kalian kasih nama style.css. Nah, sekarang ada index HTML sama style CSS. Nah, pastiin nama di sini, ini kan style, pastiin sama kayak di link rel yang sini ya. Nah ini ya, hrefnya ini ya. Nah, ya, hrefnya ini pastiin namanya sama persis. Kalau nyata di sini kalian buatnya misalnya apa ya, style 1 gitu ya, kalian harus samain juga yang di sini jadi style 1. Tuh, aku ubah lagi jadi style biasa. Nah sekarang kita balik ke indeks HTML lagi ya. Aku tutup yang ini. Nah, di sini kita pingin misalnya ubah background color-nya. Nah, background color itu kan berarti keseluruhan halamannya. Kalau kita mau mengubah keseluruhan halamannya, kita bisa pakai CSS untuk styling si body-nya di sini. Jadi body kan keseluruhan halaman tuh. Jadi di style CSS-nya kita bisa tulis saja body kolom awal terus background color-nya. Jadi background color kalian bisa singkat jadi BC juga. BC terus enter gini. Nanti bakal ada suggestion-nya. Nah, ini kalian ganti aja misalnya apa ya? Udah merah, ini warna kayak hijau gini. Aku ganti. Nah, oke. Tadi walaupun kita udah buat dia jadi warna hijau, ternyata waktu ditampilin di
Chrome-nya dia tuh tetap warna merah. Itu terjadi karena apa? Karena kita sebelumnya udah declare untuk backgroundnya warna merah di inline-nya dia sama di internalnya dia. Jadi yang terjadi adalah dia tuh kayak numpuk. Dan yang diutamain ternyata adalah si inline dia. Jadi kalau kita mau pakai eksternal ya udah kita pakainya eksternal aja. Ini kita hapus. Nih yang red yang di body-nya, body yang di HTML ya. Nah, supaya dia ngikut si eksternalnya. Nih tadi yang aku hapus sebelah sini ya. Tadi ada stylenya kita hapus. Yang di satunya juga tadi aku udah namain style ini hapus aja ya, karena dibuat contoh doang. Nah, sebenarnya ada satu lagi selektor selain body untuk nge-select semuanya. Pakainya bintang. Kayak gini. Ini berarti kita nge-select all, semua elemennya. Pakai ada bintang kayak gini. Nah, biasanya yang di select all itu apa? Paling kita cuma ganti marginnya aja. Nah, nanti aku bisa jelasin margin ya. Kalian ikutin dulu aja margin 0. Oke. Udah nih. Sekarang kita balik lagi ke HTML. Nah, di HTML-nya ini kalian fokus saja ke section yang pertama di sini. Di section yang pertama, berarti di bawah tulisan generic text ya, itu akan ada 4 elemen ya. Kalau kalian lihat di sini ada div, span, div. Itu udah pernah kita bahas ya. Div sama span. Dan masing-masing div dan span itu punya kelas dan ID. Itu juga pernah kita bahas ya. Nah, ini gambarannya kayak gini ya. Ada tulisan div span kayak gini. Kalau div dia bakal ngeblok satu deret. Nah, caranya lihat gimana nih? Caranya kalian bisa inspect aja. Inspect bisa pakai Ctrl Shift I atau F12. Dan F12. Terus kalian bisa pencet sebelah sini ya, lihat ya. Ya, paling kiri ini. Terus kalian pencet tulisan div-nya. Nah, ini ya. Kalian hover aja. Nah, di atasnya kelihatan kalau dia ngebloknya langsung satu baris ya. Nah, sedangkan yang span kalau kita hover nih, dia cuma nempatin sesuai dengan hurufnya. Hurufnya selesai di sini ya udah, dia nggak bakalan ngeblok sampai akhir. Span yang 2 juga. Jadi itu bedanya antara div sama span ya. Kalau div dia bakal ngeblok semua satu baris. Kalau span dia cuma seukuran elemen di dalamnya. Nah, sekarang coba kita pengen ubah-ubah nih divnya. Nah, ini aku split screen lagi, aku tutup dulu. Nah, kita pindah ke CSS-nya. Terus kita pingin ubah-ubah divnya. Nah, cuma divnya itu kan tadi udah punya sebuah kelas ya nih ya, div class div box. Nah, kita bisa select aja dari kelasnya. Jadi kelas div box. Caranya nge-select untuk kelas itu kita bisa pakai titik. Jadi titik div tadi apa? Div box ya. Jadi div garis box gini. Nah, ini kita bisa ubah misalnya background colornya lagi, kita ubah jadi putih misalnya. Nah, ini background color ya, background color. Nah,
Terus, nah ini ya, kalau kalian lihat dia berubah jadi warna putih. Terus yang span kita juga pengen ubah. Untuk yang span dia pakainya ID. Nah, berarti kita harus pakai selektor ID. Untuk ID kita bisa pakai tanda pagar. Di sini dia namanya span box ya. Span box. Kita bisa ganti background colornya jadi misalnya blue gitu. Oke. Nah, selain itu sebenarnya kita bisa ubah-ubah si div sama span. Kalau awalnya div itu kan dia ngeblok satu, kita bisa balik dia supaya dia memiliki sifat yang sama kayak span. Jadi dia cuma sesuai dengan tulisan div hashtag 1 aja, dengan cara mengubah properties di ini ya, display. Nah, displaynya kita bisa ubah. Yang awalnya dia itu displaynya blok, display, kalian bisa ubah jadi inline namanya. Nah, sekarang kalau kita ubah displaynya jadi inline, dia bakal memiliki sifat yang sama kayak span. Jadi dia cuma sampai elemennya habis saja, nggak sampai paling mentok, kanan. Nah, sebaliknya yang span, yang awalnya dia cuma reserve tempat segini, kita bisa mentokin dia juga. Jadi langsung satu baris. Kita bisa ubah displaynya jadi display block. Nah, nih. Sekarang dia bakal nge-save tempatnya langsung satu baris. Jadi kita cuma ngebalik dia. Jadi by default si div itu harusnya adalah dia itu displaynya block. Sedangkan si span itu dia displaynya inline. Nah, sekarang kita balik mereka. Yang inline jadi blok, yang blok jadi inline. Itu dua. Oke. Nah, kalau udah, kita mau coba kasih padding dan margin untuk kelas dan ID di bawah ini. Ini kan ada, ya, ada kelas sama ID. Kalau saya kelas selector sama ID selector, kita bisa ubah dia pakai kelas yang namanya kelas dan ID yang namanya ID. Jadi kita bisa tulis kelas ya, pegang color lagi, misalnya purple aja. Nah, sebenarnya ini backgroundnya kalian bisa ubah di sini ya. Ini kalau kalian hover sebelah sini, kalian bisa drag dia dan atur saturasinya. Nih, nah, yang kalian ganti-ganti jadi purple aja. Yang kelas selector sama yang satu ID. Jadi ID itu dia pakainya hashtag ID. Oke, cari lagi. Nah, kemudian kita mau lihat si kelas sama ID-nya ini. Jadi, kalian bisa inspect lagi pakai F12. Terus pilih bagian
kelasnya tadi. Terus itu kita bisa lihat di, nah ini ya, dua sini ada pilihan style, computed sama layout. Di sini kalian pilih yang computed. Nah terus kalau kalian lihat di sini ada keterangan untuk margin, border, dan padding. Nah, terus yang di tengah ini adalah elemen kita. Nah, lalu apa sih margin, border, sama padding? Nah, kita bisa lihat elemen kita itu ada yang paling dalam, itu elemennya, isinya, teksnya. Kemudian border itu kayak pinggirannya dia. Jadi coba misalnya kita kasih border dulu deh. Misalnya yang kelas kita kasih border. Baik. Tinggal pakai border. Nah, di sini kita misalnya mau kasih dia 5 pixel, terus kasih keterangannya dia solid. Nah, tebal banget ya, 3 aja. Nah, yang terjadi di pinggirannya dia ada border warna hitam, kayak frame-nya gitu. Nah ini, kalau misalnya aku hover di bagian border nih, dia ke highlight. Ya. Nah elemennya itu yang tengah ya, aku pencet yang tengah itu adalah tulisan class selector. Kemudian bordernya itu yang warna hitam-hitam tadi nih, ya ke highlight ya. Nah, tapi di antara elemen yang tengah ini sama border ada yang namanya padding. Nah, kalau paddingnya di sini aku select nih, aku pencet, dia nggak muncul apa-apa karena kita belum kasih paddingnya. Nah, cara kasih padding berarti kita harus tambahin di sini si kelasnya pakai padding misalnya 10 pixel. Nah, kita bisa tulis pakai misalnya P10 ini. Jadi shortcutnya tinggal tulis P10 nanti jadi 10 pixel. Nah, sekarang dia kelihatan lebih gede ya daripada yang ID. Kayak ada jarak dari kelas ke bordernya. Nah, kalau kita coba select, nah di sini dia ada paddingnya nih. Ya, paddingnya aku select. Ini kan elemen tengahnya. Elemen tengahnya si kelas selector. Kalau kita select yang pinggirannya, nah ini ada paddingnya ya. Oke. Gimana cara kita ya? Nih, nah nih, kelihatan ya? Ada jarak antara border sama tulisan class selector. Jadi urutannya awal elemennya, paddingnya, bordernya, baru ada margin. Nah, margin adalah jarak antara border ke elemen atau ke tag lainnya. Jadi misalnya kita mau kasih dia margin, sini kasihin margin misalnya 5 pixel. Yang terjadi sekarang dia akan berjarak dengan elemen-elemen lainnya. Setelah border akan ada jarak nih sama kiri sama kanannya. Nih, di kanannya ada jarak, di kirinya ada, di atasnya dia juga ada jarak sama tulisan selector, di bawahnya juga ada jarak sama tulisan ID selector. Nah, itulah untuk penggunaan margin, border, padding sama elemen yang di dalamnya. Nah, sebenarnya kita bisa nge-custom mereka itu per bagian. Jadi atasnya misalnya kita mau kasihnya lebih gede, bawahnya lebih gede, kiri kanannya lebih gede. Kita bisa kasih dia masing-masing customisasi. Jadi misalnya di marginnya kita punya urutan yaitu top, terus right, bottom, sama left. Kalau di sini kita kasih rata semua 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, artinya berarti semuanya kita buat 5 pixel.
Kalau misalnya salah satu aku ubah ya, ini kan top right bottom left. Misalnya yang paling kiri berarti top. Misalnya aku ubah jadi 50. Kita lihat di sini. Nah, dia jarak topnya itu akan jadi 50 pixel. Sementara kiri kanan sama bawahnya akan tetap 5 pixel. Misalnya kita mau ubah lagi yang sebelah kanannya, berarti top right, berarti yang kedua ya. Yang ini misalnya kita ubah jadi 30 pixel. Nah, sekarang jarak yang sebelah kanan akan jadi 30 pixel. Gitu ya. Nah, itu kalau kita pengen kasih custom satu-satu. Jadi ada 4 elemen ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ada yang kedua, yaitu kalau 3 doang. Jadi kalau kita kasih 3 value doang, itu akan berlaku sebagai top. Terus yang kedua itu dia horizontal. Horizontal berarti kanan sama kirinya sama bottom. Nah, ini misalnya aku satu, jadi cuma 3. Nah, mereka kan berlaku sebagai top, horizontal sama bottom. Jadi di atasnya akan ada jarak 50, terus di kiri kanannya itu dia sama ya. Jadi kiri 30, kanan 30, dan bottomnya dia 5 pixel. Nah, ini ya. Horizontalnya tuh kiri kanan, ini 30. Ya, marginnya. Nah, ini ya marginnya. Atasnya 50. Ya, keterangannya atasnya 50 nih ya. Tulisan 50. Kirinya 30, kanannya 30, bawahnya 5. Nah, itu berlaku juga untuk padding. Ini kan paddingnya semuanya masih 10. Kalian bisa custom juga, misalnya atas bawahnya mau diganti-ganti. Tuh. Lalu yang terakhir ada kalau cuma 2. Kalau cuma 2 itu akan berlaku sebagai vertikal sama horizontal. Ya, misalnya jadi 2 doang, berarti artinya kalau sekarang ini atas sama bawahnya jaraknya 50, terus kiri kanannya jaraknya 30 pixel. Nih, aku zoom. Ya, atasnya 50 vertikal kan, atas bawah, dan horizontalnya jadi 30 pixel kiri kanannya. Tuh dicari. Ya, ini bisa diapalin urutannya tuh pasti dari top, terus dia kayak searah jarum jam. Jadi top, terus ke kanan, ke bawah, baru ke kiri. Nah, terus misalnya kita punya case kayak gini, si bordernya tuh misalnya gede banget, misalnya 10 pixel. Nah, kan tebel banget nih. Nah, tebel banget ya. Nah, padahal aku cuma pengen elemennya tuh sebesar yang warna pink. Aku nggak pengen dia melebihi itu. Nah, kita bisa akalin dengan pakai yang namanya box sizing. Jadi si bordernya itu nggak akan melebihi yang warna pink. Ukurannya bakalan sama kayak si elemen sama paddingnya nanti. Kita bisa tambahin di sini box sizingnya, box sizing, jadi border box. Nah, sekarang si elemen border itu nggak bakal melebihi height dan weight dari yang warna pink tadi. Ini karena ketumpuk bordernya jadi warna pinknya ketutupan ya. Nah, terus ini kan bordernya kotak banget ya. Kita bisa bordernya tuh kita bisa ganti jadi semakin cekung pakai yang namanya border radius. Border radius kalian misalnya kasih jadi 50 pixel, dia bakal cekung tuh kiri kanannya. Dan ini sama kayak yang si margin ya, kalian bisa custom masing-masing. Jadi misalnya ini ada yang mau 100 pixel, misalnya ini cuma 30 pixel. Nah, dia bisa masing-masing kanan kirinya beda-beda.
Ya, tergantung kemauan kalian. Urutannya berarti dari kalau ini kiri kanan, terus kiri atas, kanan bawah, sama kiri bawah. Dari sini mulainya terus arah jam-jam dari sini, sini, ke sini, sini. Nah, terus selain garis lurus, border bisa dikasih style yang lain. Misalnya kita pengen ubah cuma border yang bagian bawah, kita bisa pakai border yang bottom. Kita ubah misalnya jadi cuma 5 pixel, terus dia bukan lagi solid tapi jadi dot. Nah, dia bakal jadi titik-titik. Oke, aman ya. Nah, kemudian warna bordernya juga bisa kalian ubah ya. Jadi setelah yang stylenya ini kan dot, kalian bisa ubah misalnya jadi blue misalnya. Nah, ini jadi warna biru. Oke. Nah, harusnya buat yang border udah kelar sama ID selector dan class selector. Setelah itu kita bakal beralih ke positioning. Nah, ini positioning kepake biasanya buat navbar sama kalau kita mau layouting. Kalau kita balik ke HTML-nya lagi, itu ada di sini ada section kedua punyanya position. Nah, terus kita bungkus sectionnya itu punya ID yang namanya parent. Nah, kita anggap dia parent ya namanya. Nih, berarti parent itu segini nih parent. Oke, kita ini aja. Kita lihat punya parent. Tuh, mana nih? Nah, ini ya, satu section namanya parent. Tuh, kok hilang? Nah, nih satu section namanya parent. Ya, dia namanya parent. Dia jadi keseluruhan ini dibungkus di dalam text section ya tadi. Nah, kita pingin layouting masing-masing tulisan ini. Di sini kan ada 4 tulisan nih. Ada relatif, absolute, fix, sama sticky. Nah, untuk yang relatif kita bisa pakai kelas yang namanya relatif. Jadi kita panggil aja dia di bawah ya. Dot relatif. Terus kita mau buat dia kasih background aja biar nanti kelihatan dia pindah-pindah kemana. Go color, bebas. Sama yang pasti kita butuh ubah posisinya dia. Posisinya jadi relatif. Kelihatan ya, dia jadi warna ungu. Kemudian karena kita udah ubah posisinya, kita bisa atur dia posisinya itu dengan pakai atribut kayak bottom, left, top, sama right. Misalnya aku pengen ubah dia pakai bottom. Bottom bisa juga kalian singkat jadi B, terus misalnya jadi 30 pixel, jadi B30 di enter. Nah, karena kalau kalian lihat dia berubah posisi ya, malah jadi semakin ke atas. Nah, itu yang terjadi apa? Dari posisi awalnya dia, posisinya yang awal kan di sini ya, dia bakal nambahin 30 pixel di bawahnya. Nah, kalau kita kasih bottom 30, di bawahnya tulisan relatif dia bakal nambahin 30 pixel nih. Jadi dari posisi awal ke atas. Jadi bukannya ke bawah, malah dia ke atas karena istilahnya di bawahnya, di bottomnya ditambahin 30 pixel.
kita lihat, ya, dia punya ini. Di sini bakal ada keterangan bottom 30 nih. Terus misalnya kita mau geser-geser, jadi kita bisa manfaatin misalnya left supaya dia nambahin beberapa pixel di sebelah kirinya. Left misalnya 50. Nah, dia akan geser ke sebelah kanan, karena di kirinya akan ada 30 pixel. Sorry, 50 ya tadi. Terus misalnya aku mau kecilin si tulisan position relatif ini, dia kan ngeblok dari paling kiri sampai ke kanan ya. Saya aku pengen buat dia lebih kecil, kita bisa manfaatin width. Widthnya misalnya cuma jadi 200 saja. Nah, sekarang div-nya dia cuma ukuran sekecil ini, nggak lagi sampai pojok. Selain width kita sebenarnya bisa pakai height juga ya. Di height misalnya 20 pixel. Nah ini yang gede banget ya, 30 aja. Itu untuk relatif. Jadi dia bakal nambahin beberapa pixel di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Kalau mau atas berarti kalian bisa pakai top, kalau kanan berarti pakai right. Dari posisi awalnya. Itu untuk si relatif. Kemudian kita mau coba yang absolute nih. Jadi kalian pakai kelas absolute, jadi titik absolute. Terus kalau jadi kasih background color biar tahu. Sama posisinya jadi absolute pos abs. Nah. Terus kita mau ubah topnya dia jadi 0. Nah. Pixel gitu ya. Left-nya di 50. Terus width-nya juga kita mau kecilin aja jadi kayak 50 juga. Kekecilan jadi 200. Ini pakainya titik 2. Nah, sekarang tulisannya hilang. Nah, karena kenapa? Karena dia ada di paling atas. Ini kan kita kasih top 0 ya. Jadi dia posisinya sekarang bakal berubah jadi paling atas. Paling atas mana? Paling atas si bodinya nih, di paling atas nih. Jadi position absolute-nya ke paling atas. Nah, misalnya live-nya kalian mau ubah. Nah, ini nggak harus pakai pixel ya. Misalnya aku pengen dia di tengah-tengah, bisa aja kasih 50%. Nah, jadi tengah. Yang balikin lagi, jadi 50 pixel aja. Nah, sebenarnya si absolute itu berarti bakal berubah posisinya itu bukan menurut posisi awalnya, tapi menurut posisi dari parentnya. Kalau dalam hal ini parentnya dia adalah si body, jadi dia bakal ngikutin posisi bodinya dia. Terus dari topnya dikasih 0 pixel. Nah, karena body itu dari paling atas, dia jadi ke paling atas. Nah, cuma misalnya aku nggak pengen dia itu ada di topnya si body, aku pengen dia ada di topnya section ini doang, section position. Kita bisa buat dia tetap section tersebut dengan cara ubah sectionnya. Tadi kan sectionnya yang ini ya, si parent kan. Kita bisa ubah section ini atau si parentnya jadi position selain defaultnya. Kalau defaultnya itu dia static, kita nggak kasih apa-apa posisinya. Kita bisa ubah si parent jadi pakai stack parent. Kita ubah aja posisinya jadi relatif. Nah, sekarang si absolute
yang udah kita buat, dia nggak lagi di paling atas nih, tapi dia bakal ke posisi top 0-nya si section position nih. Kalau kita inspect, sectionnya yang ini. Nah ini ya, satu section kan segini. Nah dia ada di posisi 0-nya dari section tersebut. Dengan cara kita ubah aja position seg yang si parent, kita ubah jadi relatif. Jadi asalkan parentnya dia relatif, dia bakal ngikutin parentnya. Kalau kita nggak, dia defaultnya bakal langsung ngikutin body, jadi ke paling atas. Nah, selanjutnya ada fix. Kasih background color lagi. Width-nya ubah jadi 200 saja. Terus posisinya jadi fix. Nah, kita ingin ubah dia left-nya jadi 50 pixel. Nah, kalau fix, dia nggak bakal ngikutin parent atau ngikutin home-nya lagi. Dia bakal ngikutin yang namanya viewport. Jadi tampilan yang kita lihat ini. Jadi dia nggak bakal ngikutin position section, tapi dia ngikutin bener-bener satu laman yang kita bisa view di sini, si index.html. Kalau kalian lihat di sini kita scroll, dia tetap posisinya fix di sebelah sini ya. Misalnya topnya kita ganti dengan 0 pixel, berarti dia ke atas. Nah, fungsinya si fix itu biasanya kita pakai untuk apa? Untuk navbar, karena navbar itu kan posisinya pasti di paling atas terus ya. Terus kalau kita scroll ya dia pasti paling atas kan. Tuh. Nah, yang terakhir ada yang namanya sticky. Kasih color lagi aja. Kita kasih top yang 0, left-nya misalnya 100 pixel, width-nya jadiin kecil aja 200. Ya, dia ada keubah. Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya dia mirip kayak si relatif. Jadi dari posisi aslinya dia bakal ini ya, left-nya dikasih 100 pixel, terus topnya karena 0 ya berarti dia tetap di posisi aslinya karena nggak berubah-ubah. Cuma bedanya di sini kalian bisa coba tambahin ini deh. Ini kan ada lorem banyak banget ya, ada tulisan dummy banyak banget. Kita mau tambahin lagi, misalnya di sini tambahin berapa ya? Lorem 500 gitulah. Ya, aku tambahin 500 kata biar banyak. Ini ya, udah banyak. Terus di parentnya, jadi style yang parent tadi, aku mau tambahin dia overflow
auto. Dan juga kita mau buat dia maksimal tingginya, max height, itu dia cuma ada di 250 pixel aja. Jadi dia seberapapun kontennya dia bakal ukurannya itu tetap 250 pixel untuk tingginya. Terus kita kasih background aja biar nandain ya, biar color gini ya, putih aja kalau. Nah sekarang karena kontennya dia itu banyak banget, dia bakal scroll ke bawah, bisa di scroll ke bawah. Karena kita udah kasih overflow-nya tadi nih. Nah lalu si sticky itu tadi fungsinya apa? Si sticky ini ya, awalnya kan fungsinya di sini. Kalau kita istilahnya jemput dia atau kita scroll, ya kita scroll terus kena posisi yang sticky-nya, dia bakal ngikutin view-nya kita. Ini kalau kita scroll ke bawah dia bakal nge-stuck di situ. Jadi kayak dijemput. Nih, ini awalnya di sini posisinya, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini kan udah kena nih. Nah, dia bakal ikutan nempel di situ tuh kejemput. Kayak gini. Nah, itu untuk yang fix, untuk yang sticky ya. Jadi dia kayak mirip kayak si relatif, cuma kalau kita scroll dia bakal ikutan kejemput nih, kayak gini. Itu. Nah, itu untuk position. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi untuk styling tulisan. Nah, di sini ada, kita lihat dulu. Ada satu ini ya, belajar CSS, kita bisa kasih aja dia kelas misalnya yang namanya title. Terus kita mau berubah stylingnya, jadi tulis aja titik title. Ya. Yang pertama kita bisa ubah warnanya bisa pakai color. Nah di sini kalian bisa pilih aja, misalnya aqua. Nah dia bakal berubah jadi aqua. Terus kita bisa atur dia align-nya juga. Misalnya kita ubah align-nya dia jadi center ya, kita bisa pakai text align, bisa disingkat TA juga. Jadi misalnya center. Nah sekarang dia bakal ke center nih. Kalau misalnya mau ke kanan berarti diganti right, dia nanti rata kanan. Atau misalnya mau yang justify bisa juga. Justify itu berarti rata kanan kiri ya. Nah misalnya kita coba yang center aja tadi. Ini dia bakal rata tengah. Nah terus ini misalnya kan tulisannya ada yang gede sama kecil ya, ada huruf besar sama huruf kecilnya. Nah ini kok mengganggu yang position fixnya. Kita ubah aja jadi 80 gitu lah. Apa? Nah ini ya, kita tuh bisa ubah dia tulisannya jadi huruf kapital semua dengan cara tadi di mana tadi title. Kita bisa tambahin yang namanya text transform. Nah kita mau transform dia supaya jadi huruf gede, makanya kita bisa pakai uppercase. Nah dia jadi huruf kapital semua. Terus misalnya kita mau kasih dia garis bawah, kita bisa kasih underline pakai text decoration. By defaultnya dia text decorationnya itu none ya, jadi nggak ada text decorationnya. Kalau kalian tulis none ya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya ganti jadi underline, dia bakal ada garis bawahnya. Sekarang dia ada garis bawahnya.
Oke, gitu. Nah, kalian sebenarnya juga bisa ubah font family-nya ya. Jadi font family, misalnya di sini ada pilihan-pilihan ya, kalian bisa lihat aja atau saya Lucida Sans atau apa. Nah, dia bakal berubah. Sama ada font size juga, FS. Nah, kalau tadi font style, yang ini font size. Kalian jadi berapa? 100 pixel, gede banget guys. Nah, gede banget ya, 100 pixel. Kalian jadi 20. Nah, dia bakal ubah ukuran fontnya. Terus kita bisa juga ubah dia supaya jadi bold pakai, kalau kemarin kita bisa pakai strong ya kalau di tag HTML, tapi di CSS kita juga bisa bold dia pakai font weight namanya. Weight. Nah, basicnya normal, kalau kita jadiin bold, nah dia bakal lebih bold lagi. Atau font weight bisa pakai pixel juga deh, kayak 100 pixel misalnya. Oh, apa pakai apa ya? Pakai angka biasa ya, 400. Ya, pakai 1000 gitu. Nah, tuh. Jadi aku pakai bold aja. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi yang kayak bisa kalian kasih border lagi, bisa kalian kasih padding misalnya biar lebih rapi, misalnya biar ada jaraknya, misalnya padding. Kalau aku mau yang bawah berarti misalnya padding bottom bisa pakai PB aja. Kalian kasihin 30 pixel biar jarak sama bawah. Nah, kayak gini. Kasih border juga bisa. Misalnya 3 pixel solid. Nah, warnanya black. Nah, buat styling paragraf atau teks sebenarnya udah gitu aja. Masih banyak sih yang bisa kalian explore sendiri. Buat font family misalnya, font family ini nggak harus yang ada di sini ya. Ini kan kalau kalian di sini font family-nya kan cuma dikit ya. Dan kayak misalnya serif ada. Kalian sebenarnya kalau mau import font sendiri itu bisa pakai apa ya, Google Font lah. Nah, kalian bisa browse di sini. Biasanya aku kalau dulu sih bisa pakai Poppins gitu misalnya, atau yang aneh-aneh juga boleh. Nah, kalian pilih salah satu aja yang mana fontnya, kalian bisa klik, terus nanti ada pilihan untuk copy mana ya? Ada pilihan untuk copy link ke fontnya ini, jadi kalian bisa pakai mana ya? Ini get font, terus get yang embed code. Nah, ini kalian bisa copy ya, ini emang banyak ya, atau kalian bisa copy ini. Nih, copy si link relnya aja. Ini kalian copy. Copy code, terus tinggal kalian paste aja di bagian HTML. HTML-nya berarti kalian paste paling atas tuh, nanti bisa kepake. Di yang di bawahnya ini aja CSS. Ya, copy di sini. Nih, segini. Nanti dia bisa pakai ini kan apa namanya? Poppins kan ya. Nah, nggak muncul. Iya benar. Ya,
Nah, nanti kalian bisa cari sendiri yang mau kalian pakai font apa aja, tinggal di kopas aja hasil embedded code-nya. Kita lanjut lagi. Lalu ya kita bakal belajar untuk yang styling link. Nah, link itu kan pakainya tag A ya. Nih ya, tag A. Baik, kita lihat. Coba. Tagnya ada di sebelah mana? Ya, misalnya ada 3 ini ya, link 1, 2, 3. Dia di sini pakai href. Nah, ini dia ngarang aja sih, kayak join ke ID 1. Nah, ID 1 juga nggak ada ya sebenarnya. Nah, linknya ini misalnya kita mau styling dia. Nah, misalnya aku mau langsung pakein aja tagnya A. A itu kan untuk tag HTML link ya. Nah, kita bisa titik 2 link. Nah, ini artinya apa? Jadi semua A untuk semua tag A yang ada hyperlinknya. Ya, kita mau ganti colornya jadi orange. Nah, dia bakal berubah jadi warna oranye nih, link 1, 2, 3 nya. Tapi kalau misalnya salah satu nih, yang pertama nih, link 1 aku hapus hrefnya ini ya, aku hapus. Nah, dia nggak akan ikut berubah. Karena kenapa? Karena dia nggak punya link kemana-mana, nggak ke href. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak nge-link kemana-mana, dia nggak bakal ikut berubah. Terus yang kedua ada A kalau visited, jadi visit. Misalnya kita ubah juga dia jadi warna yang berbeda, jadi red misalnya. Terus text decoration-nya nggak usah. Nanti kan kalau link itu by default dia punya text decoration, yaitu ada underline-nya, ada garisnya. Kita bisa hilangin pakai text decoration none. Yang ini juga td none. Nah, sekarang garis bawahnya hilang. Nah, yang merah ini, yang merah ini menunjukkan kalau kita sudah pernah visit ke link tersebut. Ini kan di sini kan dia bakal misalnya nih ya, yang link 2, yang link 1. Link 2 dia harusnya ke hashtag 2, walaupun nggak ada. Kalau kita udah klik, ya kita udah klik, dia kan bakal ke index HTML/2 nih nanti. Index HTML/2 nih. Di sebelah atas dia bakal ke index HTML tanda pagar 2. Nah, karena ini udah visit ya, udah pernah kita datengin, dia bakal berubah warnanya jadi warna merah. Nah, iya, kalau yang 3 kita pencet juga dia bakal berubah jadi warna merah. Nah, dia bakal ke reset kalau di refresh. Enggak, harus dibuka ulang ya. Ini HTML biasa. Nah, selain itu mungkin yang bakal sering kalian pakai adalah hover. Jadi kayak atau hover gini tulisannya. Itu kita misalnya ganti colornya di warna white. Text decoration-nya none. Nah, itu yang terjadi adalah kalau kursor kalian ada di atas tulisan link 1, link 2, link 3, dia bakal berubah warna. Nih. Nah, ini bebas ya sebenarnya, bisa kalian kreasiin sendiri. Misalnya bisa dikasih bagian color juga di black gitu. Nah, jadi kalau kita hover nih, dia bakal berubah warna dan ada backgroundnya.
Nah, buat tag A sebenarnya udah yang paling kepake cuma itu aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak buat yang udah kita pelajari? Buat tag A, buat misalnya buat text align dan lain-lain. Aman? Kalau misalnya aman, kita bakal coba buat sebuah navbar ya. Jadi kalian buat aja file baru, ya, namanya nav.html, sama stylenya kita buat aja jadi style 2.css. Ya, tambahinnya new file. Jadi aku tambahinnya nav.html sama style 2.css. Kalau udah, kita buka aja yang nav. Terus kayak biasa, buat template-nya kalian bisa pakai tanda seru terus di enter. Terus kita bakal hubungin dulu antara HTML sama CSS-nya pakai link rel ya tadi. Itu berarti dia ada di head-nya. Nah, di head ini misalnya di bawah title-nya ini ganti jadi navbar aja. Terus kita ganti di sini, tambahin link relnya untuk CSS 2 ya. Nah, ini ya. Href-nya ke style 2.css. Terus untuk melihat di Chrome-nya, kalian bisa ubah linknya dari index.html ke nav.html. Ya, diubah tadi dari index jadi nav. Masih kosongan. Di sini kita mau isi. Nah, mungkin kalau buat navbar dari scratch bakalan susah. Jadi kita pakai aja yang di Notion. Di Notion itu mana ya? Kalau kalian lihat di Notion bagian navbar, nah ini ya. Kalian bisa kopas nih. Sebelah sini ada tips shortcut untuk membuat komponen navbar. Kalian bisa kopas ini aja. Ya, tulisan kecil ini ya, dikopas. Terus masukin ke HTML kalian yang di bagian body. Nah, di sini dikopas aja. Salah kopasnya ya, yang ini. Ya, dikopas aja. Nah, terus kalau udah, kalian bisa pencet Ctrl sama space, Ctrl sama spasi gini. Terus di enter. Nah, ini namanya emmet abbreviation. Bisa nggak? Jadi dikopas, nih ya tulisannya. Terus pencet Ctrl sama spasi. Terus di enter. Bisa. Nah, sebenarnya yang bikin kita buat itu navbarnya bentuk kayak gini ya nanti. Di Ctrl sama
Oke, jadi ini gambaran navbar yang ingin kita buat. Navbar kalau kalian tahu itu yang ada di bagian paling atas ya. Jadi tadi di sini bagian paling luarnya yang namanya adalah navbar, adalah sebuah div. Di dalam navbarnya ada biasanya elemen-elemen untuk misalnya kayak biasanya itu ada home, terus ada misalnya about us, ada galeri dan lain-lain, ada itemnya atau ada navbar menu-menunya. Nah di sini berarti di dalam navbar akan ada sebuah kotak lagi ini gede yang isinya adalah navbar menu. Ini contohnya satu aja, tapi nanti ada banyak ya, beberapa menu. Di dalam menunya apa? Ada item. Itemnya itu adalah tulisan, misalnya home. Berarti home-nya itu bakal nge-link nih ya, ada navbar link ke page home. Terus misalnya di sebelahnya ada navbar item lagi, misalnya di sini ada kotakan. Dia juga punya navbar link yang nanti nge-link ke misalnya ke galeri atau ke about us atau ke kontak us kayak gitu. Jadi nanti kalau kita klik kita bisa ganti page-nya. Jadi ada navbar, di dalam navbar ada menu-menunya, ada banyak. Jadi kan satu menu kita sebut satu item ya. Dan di itemnya itu ada link untuk merujuk ke page lain. Nah kemudian di paling kanan bakal ada yang namanya drop down. Drop down tuh apa? Dia sama aja kayak bagian dari navbar menu. Jadi dia kayak item gitu. Cuma ketika kita klik, dia bakal nampilin menu-menu lagi. Dia bakal nampilin list lagi. Kalau kita pencet, dia bakal ada list ke bawah nih. Ini kalau di sini contohnya satu aja. Padahal nanti sebenarnya misalnya ada 2 atau ada 3 list. Jadi awalnya dia ini kita displaynya nggak ada, sama sekali nggak ada nih drop-downnya. Cuma tulisan yang ini. Ketika kita klik, dia bisa munculin list ke bawah. Seperti ini. Ini ke bawah ya. Ada menu-menu lagi. Nah itu untuk HTML-nya udah kita buat. Nah, tadi udah kita kopaskan ya. Aku lihat lagi ke bagian HTML yang ini. Nah ini. Kita udah buat menu 1, 2, 3, 4. Nah nanti ibaratnya menu yang keempat itu bakal jadi si dropdownnya. Nah caranya nambahin list dropdownnya kita harus kopas satu lagi nih tadi dari si Notion. Di bawahnya itu ada satu lagi. Wait, mana ya? Navbar. Terus yang di bawah ada dropdown. Dropdownnya juga kalian kopas. Terus lakuin hal yang sama. Nah, kalian kopasnya ke bagian ini nih. Bagian yang paling bawah, navbar item. Kalian tambahin dulu navbar yang ini, kita mau kasih keterangan untuk dropdown ya. Ini juga buat dropdown. Jadi dia punya 2 kelas istilahnya. Selain dia jadi item, dia juga jadi dropdown. Terus kalian bisa enter aja setelah tag A. Ini kan ada menu 4 terus tag A. Kalian bisa enter. Yang A nya yang ini juga, jadi bentuknya kayak gini sekarang ya. A nya aku pindahin ke bawah doang. Oke, jadi di dalam div ini kelas navbar item dan dropdown ada sebuah tag A yang isinya menu 4. Kemudian kita pengen tambahin lagi list. Nah, list di bawahnya ini berarti aku tinggal enter aja satu kali lagi, terus copy yang dropdown tadi. Yang aku copy, pencet Ctrl sama spasi. Nah, jadi kayak gini. Ya, yang tadi aku kopas yang ini. Caranya tinggal di Ctrl spasi. Nah, sekarang ada dropdown 1, 2, dan 3. Udah pada bisa?
Nah, kalau udah kita mau styling dia, ini kan dia bentuknya masih satu ke bawah nih. Aku pengen dia bentuknya ke kanan aja, jadi ke samping untuk menu 1, 2, 3, dan 4. Kita ubah aja di bagian style 2 berarti ya, style 2.css. Nah, itu biasanya aku pakai selektor yang all dibuat margin 0, jadi all ya 0 margin 0. Nah, itu aja sih paling kalau yang select all. Terus kita pingin buat navbarnya, navbar. Kita atur dia supaya punya padding. Paddingnya ya, sini aku pakai 1 rem ya. Paddingnya misalnya 2 rem. Nah, kalau dia udah punya padding ya, udah jarak. Terus kasihin border. Nah, ini aku cuma kasih bordernya tapi di bagian bawah. Jadi pakai border bottom aja. Tebalnya 2 pixel. Terus untuk garisnya dia tipenya solid. Warnanya hitam aja, warna hitam ini. Pakai ini aja. Oh. Nah, dia jadi ada garis ya. Terus palingan fontnya kita mau ubah stylenya, jadi font style kita mau perbesar dia sebanyak 125%. Nah, kalau udah si navbar itu di dalamnya kan ada menunya tadi ya, si navbar menu. Kita pingin ubah navbar menu. Nah ya, navbar menu. Nah ini kan dia bentuknya si navbar menu ini segini kan masih ke bawah ya. Aku pingin dia ke samping. Nah kita bisa manfaatin displaynya, jadiin flex namanya, display flex. Nah sekarang dia bakal bentuknya nggak jadi kolom lagi, tapi jadi ke samping. Nggak jadi cuma satu kolom, tapi jadinya baris ke samping gitu. Nah sebenarnya kita bisa inspect ya flexbox tuh di sini di bagian ini. Nah ini ya, mana ya? Mana sih? Select aja. Ini terus di bagian stylenya. Nah ini dia aku select ya, aku select bagian ini kan. Ini kan, aduh. Nah ini ya, navbar menu kan. Aku select. Terus kalian ke bagian styles. Kalau kalian harusnya di bawah ya, di bawah. Kalian ke bagian styles. Terus ini udah ada keterangan untuk navbar menu, dia displaynya flex. Nah ini kalian bisa otak-atik untuk flexnya. Kalian bisa pencet icon ini, open flexbox editor. Ya ini bisa ya, open flexbox editornya. Nah terus kalian bisa coba directionnya. Misalnya yang pertama nih ada flex direction. Kita coba yang pertama. Ya, dia kayak biasa. Tapi kalau misalnya kalian coba yang kedua dan ketiga, nah ini ya. Ini kan tadi kita yang awalnya kayak gini nih. Terus kita ubah dia jadi bentuk ke samping. Terus ada bentuk-bentuk yang lain kayak ini. Dia ke rata kanan tapi ke reverse. Jadi menu 1 sampai menu 4-nya ke reverse. Terus yang satu lagi, nah ini ya. Dia jadi ke satu kolom tapi ke reverse. Nah ini kalian bisa kok
bisa kopas dari sini sebenarnya. Ini kan ada keterangan tuh. Jadi kalian bisa coba-coba di sini, terus kalian kopas dari sini. Oh, flex duration yang benar yang sesuai keinginan aku tuh yang kayak gimana ya? Kalau sekarang berarti posisi kita adalah flex directionnya langsung jadi row, jadi baris ke samping. Jadi misalnya ada flex word bisa kalian coba-coba, terus misalnya buat alignment kontennya, misalnya kita ubah-ubah mana ya, harusnya nggak kelihatan ya karena cuma satu baris. Terus jadi justify content, nah misalnya ya jadi di tengah kah, atau space evenly, space around, space in between, dan lain-lain. Nah, kalian bisa coba-coba ya nanti. Kita balik lagi aja ke CSS-nya. Nah, di sini display flags-nya kita pingin tambahin item start. Jadi kita pengen start itemnya itu oleh itemnya jadi start. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini kan dia masih dempet-dempetan kan. Ini kan satu menu, satu keseluruhan. Nah, menu 1, 2, 3, 4 itu kan berarti menu itemnya di dalam navbar menu. Jadi kita harus seleksi navbar item. Nah, aku pingin mereka berjarak. Nah, caranya kasih jarak kita bisa kasih margin sih sebenarnya. Misalnya kasih margin left aja, di margin left bisa disikat ml, terus nah aku pengen dia auto. Nah yang jadi kalau auto dia akan kasih margin left itu otomatis. Jadi kayak sebenarnya kalau buat margin auto misalnya kita mau nengahin sebuah item, kita bisa pakai margin auto. Dia nanti auto kasih margin atas bawah kiri kanannya itu pas di tengah-tengah. Jadi kayak dia bisa ke center. Ini dia udah berjarak. Nah terus palingan aku pengen ubah si linknya. Ini kan di dalam navbar item ada link kan, menu 1, menu 2, menu 3 ini yang di garis bawah dan warna ungu. Karena jelek aku pengen hilangin underline-nya. Kita bisa akses si navbar link. Nah kita kasih padding juga ya. Paddingnya 1 rem dan 2 rem. Text decoration-nya nggak usah ada, berarti none. Nah, biar nggak ada garis bawahnya. Kemudian color-nya jadi warna hitam aja, black. Nah, terus kursor tuh jadi kalau kita mau pencet dia bentuknya jadi pointer. Nah ini ya, dia berubah nih. Kalau kita hover di atasnya, yang awalnya tanda panah jadi tanda kayak orang menunjuk gitu. Ya, nggak kelihatan ya. Nih, tanda panah. Terus kalau di hover, nah dia berubah kursornya. Ini. Terus yang terakhir kita pengen ubah dia displaynya supaya jadi display block gitu. Nah sekarang kita pengen ngurusin drop downnya dulu nih. Ini kan ganggu banget ya. Dia harusnya belum kelihatan dan dia harusnya nggak punya underline. Kita pengen ubah-ubah dulu si drop downnya. Jadi kita select aja si drop down menu. Nah, di sini aku pengen dia rata kanan. Jadi aku pengen dia right-nya. Dan sebelum right kita harus ubah positionnya dulu ya biar mau ke kanan. Positionnya jadi absolute. Terus kanannya jadi 0, jadi R0.
kita kasih background colornya white aja. Ya ini FF nggak apa-apa, white. Kasih border juga. Udah berubah. Terus aku pengen jangan display dulu deh. Aku pengen ubah si linknya dulu aja. Jadi drop down link. Nah kita pengen teks dekorasinya dia jadi none ya, biar gak ada garisnya. TD none. Terus displaynya belum. Dan aku kasih padding aja. Orang. Nah, kalau udah buat drop down itemnya, aku pengen dia punya min width. Jadi kita kasih aja drop item. Minimal widthnya adalah max dari konten di dalamnya. Jadi biar dia nggak terlalu gede atau terlalu kecil. Sama aku pengen drop down itemnya kalau di hover dia berubah warna ya. Jadi drop down item titik 2 hover bakal berubah colornya, misalnya yellow. Nah ini ya, kalau kita hover dia bakalan berwarna kuning. Dan kalau kalian sadar ini dia udah gak ganggu sih garis border. Kalau tadi kan garis bordernya sampai bawah banget tuh, sekarang dia udah gak sampai bawah dan si drop downnya itu nembus sudah. Dia kayak ngambang. Nah, kalau udah sebenarnya kan si drop downnya itu kan gak boleh kelihatan dulu ya di awal. Kita sebenarnya bisa pakai display none. Jadi kita kasih di drop down menu, kita pakai display none. Ini dia nggak muncul nih awalnya. Baru nanti setelah kita hover si menu keempat, dia baru muncul. Nah, kita bisa pakai drop down. Hover. Nah, kalau kita hover terus titik drop down menu, si drop down menunya bakal kelihatan nanti. Drop down menu, baru dia displaynya lock gitu. Nah, ini kalau kita hover dia baru muncul. Ya tadi ya. Nah, tapi sebenarnya itu kan kasar banget ya, kayak dia munculnya kasar banget. Kita bisa buat dia lebih smooth. Jadi kita nggak pakai display none, kita bisa pakai transform dan transition. Jadi di drop down menu yang display none-nya aku komen, terus kita bisa ganti pakai transform, scale Y namanya. Nah, scale Y itu posisi scale awal Y-nya. Y-nya kan berarti sumbu Y itu yang ini ya, vertikal. Itu aku pengen 0.
Terus nanti kita kasih transition dia. Untuk transformnya, ini kan kita transform si scale Y-nya. Y-nya tuh kayak dia ubah-ubah ukuran Y-nya. Selama 0,5 detik. Is. Nah. Terus transform originnya dia bakal dari atas. Kalau udah bagian yang hover yang bawah, kita tambahin transform. Nah, ini sama-sama scale Y. Scale Y yang ini kita kasih nilai 1. Nah, sekarang lebih rapi. Itu. Terus karena tadi kita pakai absolute, jangan lupa kalau absolute tadi itu parentnya harus diganti ya. Jadi parentnya itu kan si drop down, di drop down kita jadiin jadi relatif, position relatif. Nah, tuh udah jadi buat dropdownnya. Jadi kalian bisa kasih link untuk masing-masing dropdownnya, kayak gitu sih. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Siaman? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, aku absen dulu ya. Nanti ini kalian bisa lihat code-nya juga di Notion ya, harusnya sama persis. Ya sehat. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Nanti aku absenin aja lewat LHC. Hadir semua? Siapa? Felix doang. Oke, udah. Udah, karena waktu kita juga udah habis ya guys. Berarti kita kelasnya sampai sini aja. Jangan lupa awalnya dikerjain sama sampai ketemu di 2 minggu lagi. Kita bakal belajar yang CS. Thank you.